Jingga bergegas keluar dari rumah. Begitu mendengar keributan di halaman di dekat gerbang, ia melihat beberapa bodyguard meringkus seseorang yang berperawakan kurus. "Ada apa ini?" tanya Jingga pada salah satu pria berjas hitam yang berdiri di dekatnya. Pria itu menghadap Jingga dan memberinya sapaan dengan anggukan kepala. "Kami menangkap seseorang yang mencurigakan. Dia beberapa kali datang kemari dan terus memantau rumah Anda." Jingga terkejut. Ia jadi teringat dengan keanehan yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia merasa seperti ada orang yang terus mengawasinya. Lantas dialihkannya pandangan Jingga ke arah orang itu yang sedang memunggunginya dan diapit oleh dua bodyguard. Dilihat dari penampilan dan perawakannya, dia adalah seorang perempuan. Dengan perasaan sedikit takut, Jingga menghampiri wanita itu dan bertanya, "Kamu siapa? Apa kamu yang selalu mengawasiku akhir-akhir ini?" Wanita itu tampak menghela nafas berat. "Benar," jawabnya. Lalu ia memutar badannya yang membuat mata Jingga terbelalak. Begitu mereka saling bertemu pandang, bibir Jingga bergetar saat menggumam, "Mama." Ia tak mempercayai penglihatannya sendiri dan ia berharap kejadian ini hanya mimpi. Namun ucapan Melati selanjutnya membuat Jingga sadar bahwa ia merasa berada di dunia nyata. "Mama cuma ingin tahu kabarmu, gak ada maksud lain." Melati tampak kaku saat mengatakannya. "Baiklah, karena kamu terlihat baik-baik saja, Mama akan pergi sekarang." Ia menatap kedua pria yang masih mencekal lengannya. "Tolong lepaskan, saya gak ada maksud untuk mencelakai Jingga." Kedua pria itu saling bertukar pandang sesaat. Lalu sama-sama menatap Jingga. Mereka lantas melepaskan cekalannya ketika Jingga menganggukkan kepala. "Apa Mama gak mau ketemu cucu Mama?" tanya Jingga saat Melati sudah berbalik badan hendak meninggalkannya. Langkah kaki Melati seketika berhenti dan tetap memunggungi Jingga. "Aku tunggu Mama di dalam." Jingga lekas masuk ke dalamnya. Seraya mengepalkan kedua belah telapak tangannya, ia membuang harapannya jauh-jauh mengenai Melati yang mau singgah di rumah untuk bertemu Oliver. Jika tidak ingin dirinya kecewa, kini Jingga berdiri di ruang tamu menghela nafas berat. Tetap saja ia merasa kecewa ketika Melati ternyata tidak mau menyusulnya kemari. "Apa caraku yang salah?" gumam Jingga pada dirinya sendiri. Ia segera menggeleng. "Tidak," pikirnya. Menurut Jingga, apa yang sudah ia lakukan adalah benar. Ia tidak bisa memaksa diri sendiri untuk bersikap lebih terbuka dan fleksibel terhadap ibu yang telah menelantarkannya, seperti ada dinding tebal yang menghalangi mereka berdua untuk bersikap layaknya ibu dan anak seperti orang kebanyakan. "Di mana dia?" Jingga terkejut kala mendengar suara Melati di ambang pintu. Ia segera memutar badan menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. "Anakmu di mana?" tanya Melati sekali lagi. "Dia ada di belakang. Aku akan membawanya ke sini." Jingga lantas menunjuk sofa dengan kaku. "Mama, silahkan duduk dulu." Melati duduk di sofa panjang. Jingga segera menghampiri Oliver dengan perasaan tak karuan. Lalu ia meminta Arum membuat minuman untuk Melati. Setelah menarik nafas dan mengembuskannya berkali-kali, Jingga menggendong Oliver menuju ruang tamu dan duduk berseberangan dengan Melati. "Ini anak aku, Ma. Namanya Oliver," ucap Jingga membuat Melati terdiam dan menatap Oliver dengan tatapan sulit diartikan. "Berapa tahun?" 2 bulan lagi dia berusia 1 tahun. Keduanya sama-sama terdiam, membuat suasana di ruangan itu semakin kaku. Kedatangan Arum yang membawa 2 gelas minuman berhasil menghilangkan sedikit kecanggungan itu. "Boleh Mama menggendong dia?" tanya Melati setelah ia menyeruput minumannya. Jingga terperangah. Pertanyaan itu membuat perasaannya campur aduk, sebab sebelumnya ia sempat berpikir bahwa Melati tidak mau menyentuh cucunya sama sekali. Tentu
Mama boleh menggendong Oliver. Jingga beranjak ke sisi Melati dan menyerahkan Oliver yang sama sekali tidak protes. Ia dipindahkan ke seseorang yang asing baginya. Oliver menatap wajah Melati lamat-lamat dengan alis saling bertaut. Melati menatapnya, lalu tersenyum kecil. Matanya mirip sekali dengan suami kamu, Jingga. Hidungnya juga, dan bentuk wajahnya selebihnya mirip kamu. Jingga terdiam. Ia sudah beberapa kali mendengar pendapat seperti itu dari orang lain, namun Jingga hanya bisa tersenyum perih karena pada kenyataannya ia tidak tahu siapa ayah kandung Oliver, dan Jingga tak pernah ingin tahu. Ia membenci lelaki bajingan itu. Jingga berharap ia tidak bertemu dengannya seumur hidup. Iya, banyak orang yang berpikir seperti itu, sahut Jingga. Ngomong-ngomong, aku minta maaf soal kejadian di luar tadi. Mereka cuma nggak tahu kalau Mama adalah ibu aku. Davin mempekerjakan mereka untuk melindungi kami dari orang-orang yang mencurigakan. Aku harap Mama nggak tersinggung. Kamu punya suami yang sangat perhatian. Syukurlah. Melati tersenyum samar. Kamu memang sudah sepantasnya mendapatkan nasib yang baik. Kening Jingga berkerut bingung. Sikap dan ucapan Melati saat ini sungguh berbanding terbalik dengan sikap Melati saat terakhir kali mereka bertemu di restoran tempo hari. Saat Jingga akan menimpali ucapan tersebut, ponsel Melati tiba-tiba berdering, membuat Jingga urung untuk bicara. Halo, sapa Melati seraya menempelkan ponsel di telinga. Oh ya, maaf saya terlambat. Saya akan tiba di sana sekitar setengah jam lagi. Setelah panggilan berakhir, Melati lantas menatap Jingga dan berkata, Mama harus pergi. Ia mengeluarkan sebuah kotak dari dalam tas dan terdiam sejenak, seolah sedang berpikir. Usai menghela nafas berat, ia pun menaruh kotak itu di hadapan Jingga. Seharusnya ini menjadi milik kamu dari dulu, tapi Mama baru bisa memberikannya sekarang. Jingga menatap kotak berbentuk persegi panjang dengan motif polkadot putih dan biru itu. Ia mengerjap ketika Melati menyerahkan Oliver padanya. Terima kasih karena kamu sudah baik-baik saja. Itu kalimat terakhir Melati sebelum benar-benar pergi dari hadapan Jingga, membuat Jingga tercenung. Entah apa maksud ucapan Melati barusan, tapi pertemuan ini membuat Jingga merasa kebingungan dan bertanya-tanya sebenarnya seperti apa perasaan Melati terhadapnya. Setelah mengamati kotak di hadapannya cukup lama, Jingga pun memutuskan membukanya, dan ketika ia melihat isinya yang merupakan sepasang sepatu rajut berwarna merah muda seukuran kaki bayi, Jingga seketika terdiam dengan perasaan nyeri. Untuk putri pertamaku, sepatu ini aku buat saat aku masih gas. Seperti kebanyakan wanita lainnya, mereka menyiapkan sesuatu yang spesial untuk menyambut anak pertama mereka, dan aku pun demikian. Meskipun saat itu aku masih gadis dan belum memiliki rencana untuk menikah, akan tetapi kejadian mengerikan itu tiba-tiba menghancurkan hidupku. Aku yang seharusnya merawat dengan baik dan mencintai anak pertamaku. Karena tekanan yang aku dapatkan dari sana sini saat aku mengandungmu membuatku tidak menyukaimu. Maaf, seharusnya kamu tidak mendapatkan perlakuan tidak adil dariku. Aku adalah ibu yang sangat buruk. Aku menyadari itu, dan akan aku ingat hal itu sampai aku mati, bahwa aku benar-benar ibu yang buruk. Terima kasih karena sudah bertahan meski aku memperlakukanmu dengan buruk. Jingga terdiam mematung. Kertas di tangannya terjatuh ke lantai. Ketika tangannya tak mampu menggenggamnya lagi, ia menatap sepatu itu dengan tatapan menerawang. Jingga tidak ingin menangis, entah karena air matanya sudah habis untuk menangisi masa lalunya, atau justru ia telah mati rasa terhadap ibunya sendiri. Sayang, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Aku dengar tadi ada yang berbuat kekacauan di depan, dan ternyata dia, cerocosan Davin yang tanpa jeda itu seketika terhenti saat Jingga tiba-tiba berjinjit dan memeluk lehernya. Davin terdiam. Ia menelan saliva dengan berat sebelum akhirnya balas memeluk punggung Jingga dengan erat.
Aku baik-baik saja, ucap Jingga. Serius, apa dia menyakitimu? Davin membenamkan wajah di tulang Jingga dan menghirup aroma tubuhnya dalam-dalam. Enggak, Mama enggak menyakiti aku. Kamu enggak berbohong, bukan? Jingga terkekeh pelan dan merasakan dadanya agak sesak karena pelukan Davin begitu erat. Kami mengobrol sebentar, tapi enggak banyak yang kami obrolin. Mama juga mau menemui dan menggendong Oliver. Davin menghela nafas lega. Ngomong-ngomong, kenapa kamu sudah pulang? Bukannya rencana kamu akan pulang sore? Tanya Jingga. Aku langsung pulang setelah mendengar ada orang yang membuat keributan tadi. Diam-diam Jingga tersenyum di pundak Davin. Aroma lelaki itu membuat perasaannya menjadi jauh lebih tenang dan merasa aman dalam pelukannya. Tiba-tiba Jingga teringat dengan ucapan Melati bahwa mata Oliver mirip dengan mata Davin. Jingga melonggarkan pelukannya dan menatap wajah Davin dengan lekat. Sepasang mata hitam yang menjorok ke dalam itu tampak indah. Wanita manapun yang ditatapnya dengan tatapan sedalam itu, Jingga yakin mereka akan langsung jatuh hati dan rela bertekuk lutut di hadapan Davin. Jangan menatapku seperti itu, bisik Davin. Aku jadi ingin mengurungmu. Jingga tersenyum lambat. Jingga tersenyum lembut, nafasnya sempat tertahan saat Davin dengan penuh kelembutan. Setelah Davin kembali menjauhkan wajah mereka, Jingga memilih menghabiskan waktu untuk menatap kembali mata suaminya. Orang-orang bilang bahwa mata Oliver dan Davin sangat mirip, dan Jingga mengakui hal itu benar adanya. Andai saja mereka menikah karena saling mencintai sejak awal dan memiliki buah hati dari pernikahan mereka, mungkin mereka akan mendapat kebahagiaan yang jauh lebih besar, pikir Jingga. Jingga menggeleng cepat. Ia sudah berharap terlalu banyak. Davin mau mengakui Oliver dan memperlakukan seperti anak sendiri saja. Jingga seharusnya sudah sangat bersyukur. Jangan salahkan aku kalau sekarang aku membawamu ke atas ranjang. Ucapan Davin yang terdengar berat dan serak itu membuat mata Jingga mengerjap dan keluar dari lamunannya. Aku gak suka mengakui ini, tapi tatapan kamu benar-benar melemahkanku, ucap Davin lagi. Jingga tertawa kecil dan kembali menumpukan dagu di pundak pria itu, seraya mengeratkan pelukannya. Terima kasih banyak, Dev, untuk pujianku. Bukan, Jingga menggeleng. Lalu, untuk semuanya, terima kasih banyak, ucap Jingga setulus hati. Davin tersenyum miring kala melihat saus yang tertinggal di sudut bibir Jingga. Ia mendekatkan ke sudut, tapi telapak tangan Jingga tiba-tiba menangkup wajahnya. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan, gerutu Jingga seraya menyambar selembar tisu dan mengelap mulutnya dengan tisu tersebut. Lalu ia melahap pizzanya lagi. Aku cuma ingin membantu menghilangkan saus di bibir kamu. Mencuri-curi kesempatan maksudmu. Davin terkekeh kecil seraya mengeratkan pelukan sebelah tangannya di perut Jingga yang duduk di hadapannya, sementara tangan Davin yang lain memegangi sepotong pizza miliknya. Televisi yang tengah menayangkan film bergenre fantasi di hadapan mereka menjadi saksi bisu kebersamaan mereka malam ini. Sambil terus tertawa, Davin meraih sepotong pizza lagi dari piringnya dan menggigitnya dengan lahap. Jingga mengelus punggung tangan Davin di depan perutnya, sementara matanya tetap terpaku pada layar televisi. Mereka terdiam sejenak, menikmati kebersamaan mereka dalam kesunyian yang nyaman. Suara-suara dari dalam yang diputar di televisi menjadi backsound yang menyenangkan bagi percakapan mereka yang terputus-putus. Oliver tadi baik-baik saja, bukan? Tanya Davin tiba-tiba, seolah ia baru teringat dengan ucapannya tadi pagi pada Jingga mengenai Oliver yang di kehidupan sebelumnya akan terjatuh sampai bibirnya sobek di hari ini. Kamu sendiri lihat kalau dia baik-baik saja. Syukurlah. Davin menghela nafas lega. Setidaknya ia bisa mencegah kejadian itu dengan membicarakan baik-baik kepada Jingga mengenai apa yang akan terjadi seperti tadi pagi. Tapi
Kamu benar-benar bermimpi seperti itu? Jingga menoleh menatap Davin dengan serius. Davin mengangguk. Benar, itu mimpi yang sangat buruk. Sebenarnya tadi Oliver jatuh dari ranjang. Apa? Wajah Davin seketika menegang. Kenapa kamu nggak bilang? Jingga menghela nafas dan meluruskan kembali pandangannya ke televisi. Ia bersandar sepenuhnya pada dada Davin. Jadi tadi itu Oliver tidur siang. Seperti yang kamu bilang tadi pagi, aku harus menemani dia dan memastikan dia nggak jatuh. Tapi Jingga kembali menatap Davin. Aku kebelet karena terus ingat semua ucapan kamu. Makanya sebelum masuk ke kamar mandi, aku menaruh kasur lantai di semua sisi di bawah ranjang. Lalu saat aku keluar dari kamar mandi, Oliver sudah jatuh ke kasur lantai itu. Dia juga nggak nangis dan nggak menunjukkan tanda-tanda kalau ada bagian tubuhnya yang sakit. Penjelasan Jingga membuat Davin seketika tercenung. Oliver tetap terjatuh sama seperti kejadian di kehidupan sebelumnya. Namun Davin bisa mencegah Oliver terluka dengan mewanti-wanti pada Jingga sebelumnya. Jadi seharusnya ia pun bisa mencegah kematian Jingga, bukan? Aku pikir itu cuma mimpi, tapi ternyata benar-benar terjadi. Bukankah itu sangat aneh? Itu cuma kebetulan. Davin berusaha menenangkan Jingga. Kedua tangannya kini memeluk perut wanita itu. Sayang, masih ingat ucapanku beberapa hari yang lalu? Jangan pergi kemanapun, apalagi naik taksi, seenggaknya sampai awal bulan depan. Jingga mengangguk. Iya, aku ingat. Walaupun aku masih belum mengerti apa alasanmu melarangku naik taksi demi keselamatanmu. Davin mengecup puncak kepala Jingga. Di luar sana banyak orang yang gak kita kenal, yang mungkin saja mau mencelakai kita. Kita juga gak bisa menebak apa yang akan terjadi di luar sana. Jadi aku berharap kamu menuruti peringatanku. Baiklah, aku akan tetap diam di rumah. Davin terdiam sejenak, seraya merasakan geli di dagunya karena rambut Jingga terasa menggelitik. Ia lantas menunjukkan sesuatu di layar ponsel kepada Jingga. Apa ini? Tanya Jingga bingung sambil menatap ponsel Davin. Aku sudah menyusun jadwal dan itinerary untuk liburan kita, ujar Davin membuat Jingga langsung menoleh ke arahnya dengan mata berbinar-binar. Kita akan pergi liburan ke Maldives. Jingga sempat membaca judul itinerary tersebut dengan negara tujuan Maldives. Davin tersenyum mengangguk. Iya, kita akan pergi ke sana pertengahan Februari nanti. Mendengarnya, Jingga langsung tersenyum lebar. Kebahagiaan terpancar jelas dalam sorot matanya. Ia segera memutar badan menghadap Davin dan duduk di pangkuannya seraya memeluknya. Terima kasih, Dev. Aku gak sabar ingin segera memasuki bulan Februari. Davin membalas pelukan Jingga di punggungnya dengan erat. Ia berharap Jingga mampu melewati akhir Januari dan dia selamat dari kematiannya. Sebab jika tidak, liburan itu tidak akan pernah terlaksana dan Davin akan merasakan kehampaan yang setiap detik akan terus menggerogoti dirinya.